Oke, selamat pagi semuanya buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman. Oke, teman ya. Market saat ini joro-joro cuy. Oke, di mana Bitcoin ya kemarin tuh sampai tembus di level 118.000 US dollar, teman ya. Mungkin banyak pertanyaan, Bang, ini apakah nantinya akan lanjut naik atau gimana? Sepertinya untuk push harga kenaikan Bitcoin ini tinggal tunggu sedikit news positif, ini bisa nge-push harga Bitcoin lebih tinggi lagi cuy ya. Meskipun kalau kita cek ya secara analisis teknikal memang stok RSI dan lain-lain ini udah di atas semua ya, artinya rata-rata udah overbought gitu loh teman pembeliannya. Cuma kalau kita lihat ya, ini demand-nya saat ini masih sangat-sangat besar untuk Bitcoin teman. Jadi ada indikasi ya Bitcoin masih bisa push harganya ke atas ya. Oke. Nah, mungkin kita akan coba cek dulu ya di di coin market cap ya. Kita perhatikan ya, seluruh market cap crypto itu tumbuh 1,61% cuy. Dan untuk Fear and Greed Index ya teman, ini tingkat keserakahannya cukup tinggi ya. Greed ya, statusnya di level 69. Terus untuk indeks altcoin session yang kita lihat di sini itu menunjukkan adanya kenaikan indeks gitu teman ya. Artinya kalau adanya kenaikan indeks bisa jadi adanya kenaikan market cap dari crypto, khususnya altcoin ya. Nah, kalau kita cek sebentar ya, kita akan coba scroll ke bawah. Lu perhatikan dalam kurun waktu 24 jam banyak altcoin yang ke-push harganya. Lu perhatikan ya, dalam last 7 day aja tuh lu lihat ya. Banyak market altcoin itu tumbuh. Ya berarti kan bener ya, Fik, ini ada pertumbuhan market cap dari segi altcoin daripada Bitcoin. Nah, kalau kita cek ya di dominance Bitcoin ini agak turun ya, turun sedikit ya, karena di minggu kemarin Bitcoin itu mendominasi sampai 64%, saat ini 63,6%, turun sedikit badan ya. Market cap Bitcoin turun sedikit nih teman. Nah, kalau kita cek ya teman ya, kemarin kan kita udah pernah bahas ya kapan altsession itu terjadi. Jadi posisi kita itu udah bener-bener di ujung gitu loh teman. Ini tinggal tunggu boom aja untuk altcoin ya. Karena lihat deh, ini tinggal tunggu mingkupnya aja gitu loh cuy. Nutupnya aja. Kan ini loh pola-polanya itu kan teman ya. Pola-polanya lu bisa perhatikan. Jadi pola-pola kita itu kayak persis kayak tahun-tahun di sini nih, di 2020 mau di 2021 ini ya. Ya, di sini nih. Sekarang tuh kita posisinya pola-polanya itu ya mirip-mirip lah di sini teman. Ya, mirip-mirip di sini nih. Di tahun-tahun ini ya. Jadi kita tinggal tunggu momen aja. Makanya kan di video sebelumnya yang gue ngebahas kapan altsession itu terjadi, gue berharapnya sih di antara ini temen ya, kuartal 3 akhir atau enggak kuartal 4 awal gitu temen. Ya mudah-mudahan sih di bulan Oktober November itu ya bisa terjadi bull market ya. Gue berharapnya seperti itu. Oke. Terus kalau kita cek ya di altcoin session index lah, lu perhatikan ya, altcoin market cap-nya lu perhatikan dalam kurun waktu 1 bulan atau 30 hari ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan cuy. Lu perhatikan ya. Nah saat ini altcoin market cap itu udah tembus di 1,34 triliun, yang sebelumnya cuma 1 triliun, terus nggak ada 1 triliun, saat ini udah tembus 1,34 triliun. Makanya kalau lu cek ke bawah, nggak salah, hampir seluruhnya itu altcoin hijau royo-royo. Bang, apakah ini udah 70%? Belum. Bitcoin posisinya masih di sini, teman. Ya. Tunggu nanti yang hijau-hijau di bawah Bitcoin ini pindah bergeser ke atasnya Bitcoin. Pokoknya dengan 75% altcoin itu mengalami pertumbuhan dan mengalahkan market cap Bitcoin, itu kita bisa sebut altsession. Tapi ini bisa jadi loh, ini tanda-tanda altsession sudah dekat gitu teman.
dengan kenaikan yang ini nih. Ya, kenaikan ini market cap altcoin terus naik loh ini. Ya, dalam kurun waktu 30 hari ini market cap altcoin itu terus naik, teman. Ya. Jadi ini ya tanda-tanda lah. Tapi bisa jadi ya ini nanti naik habis itu turun dulu ya, dalam prosesnya seperti itu biasanya. Kita cek deh dalam 90 hari, lu perhatikan nih. 90 hari dia udah nyentuh di 75 nih ya untuk altcoin market cap-nya. Ya. Nih, lu perhatikan nih. Artinya kan ini ada kenaikan, berarti ini kenaikan lebih tinggi daripada kenaikan di tanggal 14 bulan 5 2025 kemarin secara market cap ya. Makanya kita perhatikan hijau semua di sini gitu, teman. Nah, gue pikir ini adalah hal yang sangat positif ya, melihat respon market saat ini yang cukup luar biasa. Bahkan gue kemarin tuh sempat melihat ya secara analis teknikal bahwa Bitcoin itu diambang ketar-ketir, ternyata malah bisa breakout level resistance atau ATH-nya. Crazy cuy, crazy. Ya. Nah, di sini gue akan nanti coba untuk melihat bagaimana sih kondisi dari Bitcoin ini, gitu temen. Kalau Alsatian gue pikir kita tinggal tunggu aja ya, bagaimana nanti altcoin market cap ini bisa mendominasi ya dari total 3,68 triliun ya. Kita butuh altcoin session indeksnya itu naik ya, kita butuh altcoin sessionnya itu indeks naik, teman, agar bull market itu terjadi. Nah, biasanya altcoin session index itu naik ketika memang Bitcoin naik up dulu ya, setelah itu akan ada Alsatian, biasanya seperti itu ya, karena orang yang udah cuan dari Bitcoin tersebut ya, entah itu di Bitcoin dan lain-lain ya, itu akan digelontorkan ke altcoin. Jadi konsepnya seperti itu sih ya. Jadi kita tunggu aja. So kita nggak usah lama-lama, teman. Yang pasti ini memungkinkan indikasi sudah terlihat mata ya, start Alsatian makin dekat, teman. Kalau menurut gue pribadi ya, melihat data yang gue sampaikan di sini. Nah, di sini gue akan coba cek ya bagaimana price action dari Bitcoin saat ini, teman. Ya, kalau gue cek ya secara demand ini bener-bener loh, untuk Bitcoin secara demand ini cukup sangat besar ya. Coba lu bayangin deh, demand segede ini loh cuy, gimana Bitcoin nggak naik up parah gitu loh, nggak naik up parah gitu. Dan ini apakah ini akan memicu penurunan Bitcoin? Gue pikir ini bertahan aja udah alhamdulillah, alhamdulillah bertahan aja, lebih dari bertahan ya, lebih dari bertahan gitu, teman. Ini bisa memicu kenaikan lebih besar lagi kalau menurut gua ya secara demand. Terus kita akan coba cek secara MACD-nya. Nah, MACD di time frame 1 hari, lu lihat deh nih MACD-nya Bitcoin ya. Kemarin kan di sini ya, pas di ujung ini dia akan melengkung, terus habis itu kemarin ada tanda ini, dan ternyata lu perhatikan ya, candle hijau gede-gede ya. Jadi dia kemarin tuh di sini nggak jadi persilangan ceritanya itu. Ya, padahal kita kemarin nunggu di sini persilangan, koreksi habis itu terbang gitu ya. Ternyata di sini nggak jadi persilangan, alhasil dia langsung up. Nah, karena ada kenaikan yang cukup lumayan ini ya, teman ya. Dan gue lihat di sini dia mampu melewati resistance sebelumnya ya secara MACD-nya. Ini memungkinkan atau bisa memicu Bitcoin naik lebih tinggi lagi. Ya, kalau gue cek secara MACD-nya, lu perhatikan. Jadi ini bisa memicu untuk Bitcoin bisa up gini, teman. Nah, ya. Itu yang gue lihat secara MACD ya, teman. Coba deh kita akan lihat ya secara RSI-nya seperti apa. Nah, mungkin kalau kita cek secara RSI-nya ini agak rawan ya. Karena apa? Karena gue pikir ini udah terlalu overbought banget ya, teman ya. Cuma kalau kita lihat MACD-nya tadi masih ada chance untuk dia naik, berarti dia butuh koreksi dulu nih untuk dia bisa naik lebih tinggi. Itu yang gue lihat. Jadi Bitcoin butuh koreksi tipis dulu untuk dia bisa naik lebih tinggi lagi. Ya, itu yang gue lihat, karena ini udah overbought banget sih secara RSI-nya.
Ini udah overbought banget. Ya, yang seharusnya memang Bitcoin terkoreksi dulu baru dia bisa naik lebih tinggi ya, kalau gue lihat secara RSI ini ya, karena udah overbought banget ya. Ya paling nggak dia bisa koreksi di sini terus naik lagi gitu temen ya. Nah paling nggak dia bisa koreksi di sini habis itu naik lagi. Contoh kayak di sini nih. Nah ini kan dia koreksi dulu habis itu naik lagi ini temen ya. Jadi mungkin dia butuh koreksi dulu habis itu naik lagi ya, karena udah overbought banget teman RSI nya. Terus kita akan coba cek ya stok RSI nya seperti apa. Nah lu perhatikan deh dari kemarin ya, ini kalau stok RSI nya itu dari kemarin memang dia udah di atas banget cuy, dia udah di atas banget. Nah ini yang membuat bimbang ya, makanya dia sangat saat ini dia masih tertahan banget ya di level 118 kemarin dan cenderung turun gitu teman, karena memang dari RSI stok RSI juga dia udah overbought banget gitu loh cuy. Tapi memang secara all dia ada indikasi atau potensi untuk dia up lebih tinggi lagi. Itu dari time frame 1 hari. Coba deh kalau kita cek dari weekly ya. Nah ini weekly lebih jelas banget bahwa Bitcoin ini memungkinkan akan ada kenaikan yang lebih tinggi lagi. Itu yang gue lihat ya, karena nggak dipungkirin ini Bitcoin di new ATH ya, kemarin tuh di sekitar level 118 lebih ya, 118 lebih. Coba ya untuk moving average sama EMA di weekly ini gue lihat bener-bener bullish banget cuy, bullish banget. Lo perhatikan deh ya. Sebentar, kalau kita ukur untuk Bitcoin sebelumnya dari titik sini ke sini ya, dia naik hingga 100% loh ini. Ini dari titik terkoreksinya ya. Jadi dari titik higher pertama yang dia buat. Bentar. Nah gini. Ya. Jadi higher pertama di sini, ini kan higher high low, dan ini akan ngebuat higher high lagi gitu temen ya. Ini naik sekitar 106%. Coba ya kita compare dengan kenaikan 106%. Jadi area mana yang akan dibidik gitu ya teman. Gue penasaran sebentar. Nah, kita lihat ya. Untuk higher low ini Bitcoin kemarin yang berada di level berapa, di 75.000 US dollar ya. Ini di weekly, tapi ini weekly cuy. Coba kita compare, jikalau dia sama ya mengalami suatu kenaikan di setelah higher high pertama, mengalami kenaikan berapa ini 106, itu nyampe mana coba? Kita akan coba cek. Nah ini. Sebentar cuy, susah banget. 106. Nah, sini ya. Jadi ini memungkinkan banget ya untuk Bitcoin bisa kepus harganya hingga berapa nih? 153. 153.000 US dollar. Nah ini. Ini ya potensi awal lah ya. Kalau target kita di beberapa bulan yang lalu kita menyebutkan Bitcoin akan bisa up hingga 150 sampai 188.000 US dollar ya. Nah ini teman, artinya kalau dari harga sekarang ini Bitcoin memiliki chance untuk dia bisa naik hingga 30% lagi dari harga sekarang ya. Bitcoin memiliki chance untuk naik 30% lagi dari harga sekarang ya, karena dia udah breakout ya. Ini weekly ya, ingat ini weekly. Dia udah breakout level resisten ATH-nya, teman. Ingat ya, ini weekly, teman ya. Dalam prosesnya ke sini, mungkin nanti akan ada koreksi dulu ya sebelum dia naik tinggi ya. Jadi ini karena ini weekly, jangan acuan harga sekarang. Ya teman, jangan mentang-mentang wah ini kata Bang Didi nih 117 nih bakal naik lagi langsung nih, nggak gitu teman ya, karena ini weekly. Karena ini weekly ya, jadi satu candle yang ada di sini itu satu weekly gitu ya. Jadi dalam proses berganti candle itu kan pasti nanti akan ada naik turun ya cuy.
itu lu bisa cek di time frame 1 hari atau time frame 4 jam ya. Lu bisa cek yang time frame yang lebih kecil, intinya seperti itu. Ya. Jadi kita butuh beberapa minggu untuk dia nyampe ke sini ya. Ya kalau kita lihat di sini ya, dari mulai candle gede ini butuh 1 2 3 4 5 6 7. Butuh 7 candle. Berarti ya lu tinggal hitung aja 7 kali 7 itu berapa? Ya 49 ya teman ya. 49 bener ya. Berarti butuh waktu cukup lama ya. Ya 1 bulan lebih ya, 1 bulan 2 bulan itu teman untuk mencapai ini. Cuma memang jikalau demand dari Bitcoin ini cukup tinggi, ini bisa aja kecapai dalam waktu dekat gitu teman ya. Nah kalau kita lihat memang ini saat ini di weekly aja Bitcoin demandnya cukup tinggi loh, cukup tinggi banget gitu. Ini weekly teman ya. Oke ya, paling nggak ini bisa jadi gambaran lah temen ya gimana. Nah ini lu perhatikan ya, kalau di weekly kita sudah bisa melihat itu persilangannya tuh. Kalau di 1D kan tadi kita belum ya. Kalau di weekly ini sudah kita bisa melihat konfirmasi bahwa Bitcoin itu bisa up lebih tinggi. Tapi kalau di time frame 1D kita belum bisa lihat ya, kita belum bisa lihat nih persilangan ini kalau di time frame 1D ya. Tapi di weekly sudah. Makanya gue tadi bilang bahwa dalam prosesnya ya, Bitcoin ini akan ada koreksi dulu sebelum memang nanti dia akan naik lebih tinggi. Bukan artinya koreksi dalam tuh enggak ya teman, karena weekly-nya benar-benar nge-support untuk kenaikan lebih tinggi gitu teman. Intinya sih seperti itu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan ya, yang lu harus lakukan jika lu incar Bitcoin, manfaatkan semaksimal mungkin ketika Bitcoin turun, karena weekly nge-support up banget untuk Bitcoin ya. Itu kalau menurut gua ya teman, karena juga gue lihat dari moving average sama EMA-nya aja bener-bener baru aja mengkonfirmasi di 1 hari ini, baru aja mengkonfirmasi menjadi suatu support. Jadi artinya ada untuk mungkin ya, kalau kita cek tadi dari segi stok RSI-nya ya mungkin dia gini. Nah ada indikasi seperti itu ya. Jadi maksimalkan jikalau Bitcoin ada koreksi ya. Oke. Intinya seperti itu. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Teman, tadi kita lebih melihat chance Bitcoin di weekly ya teman, seperti apa tadi ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan seperti biasa sebelum gua akhirin video ini, di sini ada disclaimer on dulu ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini didiamkan informasi yang diberitahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.